Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kembali lagi dengan saya Raffi Nur Hakim. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang perubahan ekosistem, ya, materi yang ada pada kelas 10. Ya. Oke, adapun indikator yang akan kita pelajari dari materi perubahan ekosistem ini, yaitu yang pertama, pengertian dari perubahan ekosistem, ya, atau perubahan lingkungan. Terus yang kedua, faktor-faktor penyebab perubahan keseimbangan lingkungan, ya, yang terdiri dari faktor alami dan faktor manusia. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 4, ya, yaitu ada pencemaran air dan tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran benda radioaktif. Dan yang terakhir yaitu daur ulang limbah. Ya. Oke teman-teman, langsung simak saja ya penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Ya. Let's go. Oke adik-adik, yang akan kita pelajari kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian dari keseimbangan atau perubahan keseimbangan ekosistem. Ya. Perlu diketahui adik-adik, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Teman-teman telah mengetahui bahwa makhluk hidup dan lingkungan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai keterkaitan atau hubungan timbal balik, yang mana hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungannya tersebut dipelajari secara khusus dalam ekologi, ya, atau ekosistem. Istilah kata ekologi ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Ernest Haskell pada tahun 1834 sampai 1914, yang mana Ernest Haskell ini mengkaji hubungan antar organisme dengan lingkungannya yang berada. Kehidupan yang ada di muka bumi sebetulnya adalah satu sistem ekologis. Pengertian sistem ekologis itu apa sih? Ya. Sistem ekologis itu berfungsi perpindahan energi dan daur biogeokimia pada suatu ekosistem. Berpindahnya energi tersebut disertai dengan adanya perpindahan zat dari air, tanah, dan udara ke organisme, lalu kembali lagi ke air, tanah, dan udara lagi. Keadaan lingkungan seperti itu yang akan menjamin terbentuknya ekosistem yang sehat. Seperti kita tahu bersama bahwa komponen lingkungan terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik, ya. Adapun faktor biotik ini seperti manusia, terus tumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor abiotik ini seperti tanah, air, udara, suhu, ya. Tumbuhan memiliki peran penting. Tumbuhan memiliki peranan sebagai produsen, manusia berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme sebagai pengurai. Ya. Jika faktor biotik dan abiotik mengalami suatu perubahan, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sebagai contoh, karena akibat penggundulan hutan, bencana alam, ada perburuan hewan secara liar. Ya, bencana alam pun tidak bisa terhindarkan, seperti dari penyebab penggundulan hutan, yaitu dapat menyebabkan banjir bandang, terus longsor, ya, karena hubungan antara biotik dan abiotik terganggu. Ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan lingkungan atau ekosistem adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam manusia maupun faktor lain, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup
Jadi perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia. Nah, adik-adik, yang kedua itu yaitu akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan. Nah, faktor ini terdiri dari dua, yaitu ada faktor alami dan faktor manusia. Ya. Putusnya rantai makanan di dalam suatu ekosistem merupakan kehancuran bagi seluruh makhluk hidup. Di ekosistem tersebut, terwujudnya keseimbangan lingkungan jika terjadi keselarasan antara faktor biotik dan faktor abiotik. Apabila terjadi gangguan di faktor biotik maupun faktor abiotik, maka keseimbangan tersebut akan mengalami gangguan. Nah, faktor ini diakibatkan dari dua. Yang pertama itu faktor alami dan faktor manusia. Pertama, faktor alami. Faktor alami salah satu faktor yang menyebab gangguan keseimbangan lingkungan, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik, antara meliputi letusnya Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, rusaknya pantai, hilangnya terumbu karang, dan lain sebagainya. Bahkan tsunami bisa mengakibatkan terputusnya rantai makanan yang menunjukkan bahwa keseimbangan lingkungan telah mengalami gangguan. Yang kedua yaitu faktor manusia. Seperti kita ketahui bahwasanya manusia ini merupakan faktor yang paling berperan ketika terjadinya gangguan pada keseimbangan lingkungan. Ya. Manusia adalah komponen biotik yang memiliki pengaruh ekologi terkuat di biosfer atau bumi. Ya. Oleh sebab itu, kemampuan yang dimiliki oleh manusia ini sangat mengembangkan ilmu dan teknologi. Maka manusia memiliki pengaruh yang sangat besar, baik itu terpengaruh yang memusnahkan ekosistem ataupun pengaruh yang meningkatkan ekosistem. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia dapat mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan. Pembabatan dan pembakaran terhadap hutan menimbulkan dampak yang sangat luas yang mengakibatkan hilangnya humus tanah, ketandusan tanah, kekurangannya sumber air, dan terjadinya kerusakan tatanan ekosistem. Karena adanya kerusakan tatanan ekosistem, maka akan menyebabkan migrasi hewan-hewan dari hutan ke wilayah perkampungan manusia. Oleh karena itu, banyak hewan-hewan alami, ya, hewan-hewan yang hidup di alam liar itu datang ke pemukiman karena daerahnya itu sudah terusik, ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada pencemaran lingkungan, ya. Nah, sumber daya alam atau sering disingkat itu SDA yang dieksploitasi secara besar-besaran akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kerusakan ekosistem. Sebagai contohnya yaitu munculnya zat sampah yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama, adanya pertambahan penduduk yang tak terkendali atau overpopulation. Ya. Terus yang kedua, pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi. Yang ketiga, adanya polutan dalam jumlah yang besar sehingga alam tidak bisa untuk menetralisir. Ya. Berdasarkan dari ketiga faktor tersebut dapat digolongkan pencemaran lingkungan itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencemaran air dan tanah. Ya. Nah, pencemaran air terjadi disebabkan masuknya zat-zat yang menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Hal tersebut bisa terjadi pada sumber mata air, sungai, waduk, dan juga pada air laut. Pencemaran air menurut jenis bahan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pencemaran biologis dan pencemaran kimia. Di mana pencemaran biologis ini contohnya yaitu tumbuhnya pengganggu seperti tanaman gulma dan lain sebagainya. Terus tumbuhnya eceng gondok. Ya, hal ini bisa terjadi di daerah sungai-sungai. Lalu yang ketiga itu tumbuhnya
paku sampan atau nama ilmiahnya itu Salvinia natans yang membuat pencemaran air menjadi lebih. Terus yang kedua, pencemaran kimia. Contoh dari pencemaran kimia ini yaitu seperti limbah industri yang terdiri dari zat-zat aktif dan radioaktif, serta pemakaian pestisida seperti obat-obatan sawah dan lain sebagainya. Lalu pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran udara. Nah, terjadinya pencemaran udara karena pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya yang mencemari udara. Contohnya seperti gas karbon monoksida atau sering disingkat dengan CO. Ya. Lalu yang kedua, karbon dioksida. Kadar polutan yang ada di udara dinyatakan dengan satuan ppm atau part per million, yaitu jumlah dari polutan per meter udara yang masuk. Yang dimaksud dengan polutan di sini bisa berbentuk partikel, cairan, ataupun berbentuk gas. Lalu pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini dikarenakan adanya suara bising yang berlangsung secara terus-menerus. Satuan kekuatan suara disebut dengan satuan desibel atau disingkat dB. Berikut adalah gambaran tentang polusi udara ya. Antara lain, yang pertama itu percakapan normal sebesar 40 desibel. Yang kedua, keributan sebesar 80 desibel. Dan yang ketiga, suara kereta api sebesar 95 desibel. Yang keempat, pesawat jet lepas landas yaitu sebesar 150 desibel. Nah, dari sekian ini ketika nominalnya lebih tinggi desibelnya, maka suaranya akan lebih bising dan akan menyebabkan pencemaran suara. Sehingga menyebabkan terganggunya dan yang terakhir dari pencemaran itu yaitu pencemaran radioaktif. Penyebab pencemaran radioaktif yaitu benda-benda radioaktif seperti debu radioaktif yang berasal dari ion nuklir serta reaktor-reaktor atom. Bahaya yang ditimbulkan adalah radioaktif sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, di mana dampak yang ditimbulkan dari zat radioaktif ini yaitu perubahan struktur zat serta pola reaksi kimianya yang bisa merusak sel tubuh. Jika hal tersebut terjadi pada gen, akan menyebabkan terjadinya mutasi gen dan bisa juga menyebabkan kanker. Nah, setelah kita mempelajari pencemaran lingkungan, lalu yang keempat yaitu ada daur ulang limbah. Ya. Manusia melakukan aktivitasnya akan menghasilkan limbah ya, yang bisa menimbulkan suatu permasalahan untuk lingkungannya. Sebagai contoh adalah limbah dari kegiatan industri, pertanian, pertambangan, transportasi, dan juga dari kegiatan rumah tangga. Pengelompokan limbah berdasarkan jenisnya menjadi dua macam, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Ya. Yang dimaksud dari limbah organik ini adalah limbah yang bisa mengalami proses penguraian secara alami. Sebagai contoh yaitu sisa hewan dan tumbuhan. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui dan susah untuk diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme. Sebagai contoh limbah anorganik ini adalah minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Nah, adapun cara-cara dari pengolahan limbah tersebut. Yang pertama itu cara pengolahan limbah organik ya, dengan cara didaur ulang. Yang pertama yaitu pemanfaatan langsung sebagai pakan ternak seperti sisa tumbuhan,
sayuran dan makanan. Yang kedua, pengomposan atau composting, yaitu cara pengolahan terhadap limbah organik yang menggunakan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompos, yang mana kompos tersebut adalah pupuk yang memiliki nilai karena bisa untuk dipasarkan sebagai obat untuk penumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu yang ketiga, menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh, limbah tersebut seperti kelapa yang dijadikan kerajinan tangan berupa keset. Adapun cara pengolahan limbah daur ulang dari sampah anorganik itu yang pertama, menjadi bentuk lainnya yang bermanfaat. Contohnya seperti limbah kaleng yang dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang memiliki nilai seni, misalnya mobil-mobilan dan lampu hias. Yang kedua, menjadi bentuk asal yang bermanfaat. Contohnya limbah plastik diproses kembali menjadi alat-alat rumah tangga seperti halnya ember, piring, gelas, dan juga cangkir. Oke adik-adik, itulah materi dari pencemaran ekosistem yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan itu bermanfaat dan silahkan kalian cari referensi-referensi dari yang lain. Ya, terima kasih. Diakhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.